Baca sejarah. Setiap kali Indonesia memasuki bulan September, kita selalu teringat akan tragedi kelam bangsa ini, yaitu gerakan 30 September PKI, G30S PKI. Terlebih sejak era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, menonton film G30S PKI yang disutradarai oleh Arifin C. Nur menjadi semacam kewajiban sebagai bagian dari propaganda pemerintah Orde Baru. Namun, tahukah Anda bahwa di balik peristiwa malam 30 September tersebut terdapat sosok Presiden Soekarno? Penasaran? Berikut ini adalah 5 fakta mengejutkan dugaan keterlibatan tidak langsung Presiden Soekarno dalam G30S PKI. 1. Gagasan romantisme yang utopis. Pada tahun 1926, dalam majalah Pikiran Rakyat, Soekarno menulis sebuah artikel berjudul Nasionalisme Islam dan Marxisme. Dalam tulisan tersebut, ia menekankan pentingnya persatuan ketiga kekuatan ideologi itu dalam melawan penjajahan. Setahun kemudian, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai bentuk konkret perjuangannya. Setelah melalui perjuangan panjang, Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 dan Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Namun, masa awal kemerdekaan tidak berjalan mulus. Berbagai gejolak politik dan militer terus terjadi, mulai dari agresi militer Belanda, perjanjian Renville, pemberontakan dalam negeri seperti pemberontakan PKI di Madiun 1948, konferensi meja bundar, hingga sistem demokrasi yang kerap berubah dan kabinet silih berganti. Situasi tersebut membuat Soekarno merasa perannya sebagai kepala negara tidak efektif, karena selama 14 tahun ia hanya menjadi simbol negara tanpa kekuasaan penuh. Puncaknya, pada 5 Juli 1959 Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) yang anggotanya ditunjuk langsung olehnya dan menunjuk dirinya sendiri sebagai presiden, perangkap perdana menteri, dan ketua Dewan Pertimbangan Agung. Dalam konteks perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, Soekarno merespon ketegangan ideologis global dengan menggagas konsep Nasakov, penyatuan antara kaum nasionalis, agamis, dan komunis. Gagasan ini dianggap sebagai upaya menyatukan seluruh kekuatan bangsa di tengah polarisasi ideologi dunia. Namun, menurut sejarawan Dr. Anwar Gonggong, pemikiran Soekarno mengenai persatuan ideologi tersebut mungkin relevan pada masa perjuangan kemerdekaan. Akan tetapi, konsep itu dinilai kurang tepat diterapkan setelah Indonesia merdeka, mengingat dinamika politik yang semakin kompleks dan beragam. 2. Bung Karno seorang narsistik. Menurut Profesor Salim, meskipun Bung Karno dikenal gemar menikah dan menaruh hati pada banyak wanita, ada satu sosok lain yang ia cintai melebihi siapapun, yakni dirinya sendiri. Dengan kata lain, Soekarno adalah seorang narsistik. Sifat inilah yang mendorong Bung Karno terobsesi menjadi tokoh pertama di dunia yang mampu menyatukan kelompok nasionalis, agamis, dan Marxis dalam sebuah ideologi baru bernama Nasakov. Melalui konsep tersebut, ia berharap diakui sebagai pemimpin internasional yang layak menjadi mediator dalam persaingan antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Namun, Bung Karno dinilai terlalu banyak menatap langit dan lupa berpijak pada tanah. Persatuan yang ia bangun memang mungkin terwujud dalam kalangan elit nasionalis, agamis, dan komunis, tetapi tidak di tingkat akar rumput. Konflik sosial antara ketiga kelompok, terutama antara golongan agamis dan komunis, justru semakin tajam. Salah satu contohnya adalah pembubaran pengajian pelajar Islam Indonesia di Jawa Tengah oleh PKI yang bahkan disertai tindakan menginjak-injak Al-Quran, seperti yang ditulis Profesor Salim Said dalam bukunya Peristiwa Gejolak Sosial. Ini rupanya jarang dipotret Bung Karno.
sebagai masalah serius yang berpotensi meletus besar di kemudian hari. 3. Dekat dengan PKI. Bukan rahasia lagi jika Bung Karno memiliki kedekatan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal itu tidak lepas dari kekagumannya terhadap teori Marxisme yang memang menjadi dasar ideologi PKI. Kekaguman terhadap Marxisme sendiri sebenarnya wajar, sebab banyak tokoh pergerakan mahasiswa kala itu seperti Muhammad Hatta, Sultan Syahrir hingga Tan Malaka juga memandang Marxisme sebagai alat intelektual untuk melawan kolonialisme. Perbedaannya, Bung Hatta memilih menjaga jarak dengan PKI. Ia menilai ada perbedaan mendasar antara Marxisme sebagai teori dan Marxisme dalam praktik, termasuk implementasi yang dijalankan PKI. Salah satunya tampak dalam konsep 7 setan desa yang dilontarkan DNID dan tidak disetujui oleh Bung Hatta. Sejatinya, Bung Karno kerap diingatkan agar tidak terlalu dekat dengan PKI. Kekhawatiran muncul karena PKI bisa saja melakukan revolusi berdarah seperti yang dilakukan pemimpin komunis di negara lain, misalnya Joseph Stalin di Uni Soviet atau Mao Zedong di Tiongkok. Namun, Bung Karno selalu berdalih bahwa PKI di Indonesia berbeda dengan partai komunis di negara-negara tersebut. 4. Senang mendapat pujian. Pada dasarnya, setiap orang senang dipuji, begitu pula Soekarno. Namun pujian bisa menjadi berbahaya jika ditujukan kepada seorang kepala negara. Menurut Bung Hatta, Soekarno dikenal mudah merasa senang bila dipuji dan kerap bereaksi positif terhadap sanjungan. Hal ini dimanfaatkan oleh DNID, pemimpin PKI yang sering memuji Bung Karno sebagai pemimpin luar biasa. Tidak jarang, Soekarno kemudian menyetujui berbagai usulan Aidit. Salah satu contohnya adalah ketika Aidit menggagas pembentukan Angkatan Kelima, yakni pemberian senjata kepada masyarakat sipil untuk menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Soekarno hampir menyetujui gagasan itu, namun akhirnya dicegah oleh Jenderal Ahmad Nasution, Panglima Angkatan Darat saat itu. Nasution menegaskan bahwa TNI masih cukup kuat menghadapi Malaysia tanpa perlu melibatkan rakyat sipil bersenjata. Ironisnya, menurut Bung Hatta, Aidit sejatinya tidak menyukai Soekarno. Aidit menilai Bung Karno berperilaku layaknya seorang raja Jawa, feodal, gemar beristi banyak, dan senang mengenakan aksesoris kebesaran. 5. Bisikan Aidit untuk membubarkan HMI. Dalam berbagai momentum politik, termasuk acara indoktrinasi Manipol Usdek yang dihadiri Angkatan Darat serta seluruh ketua umum partai, DNID sebagai ketua umum PKI diberi kesempatan menyampaikan materi. Dalam pidatonya, Aidit secara terang-terangan menyebut Pancasila hanyalah alat pemersatu. Jika persatuan sudah tercapai, maka Pancasila tidak lagi dibutuhkan, tegasnya. Pernyataan itu tidak mendapat respon keras dari Soekarno. Bahkan ia terkesan menyetujui saran Aidit untuk membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan alasan organisasi tersebut dianggap berafiliasi dengan Partai Masyumi yang sebelumnya sudah dibubarkan pemerintah. Namun, rencana itu mendapat penolakan keras dari Saifuddin Zuhri yang kala itu menjabat Menteri Agama sekaligus Sekjen Partai NU. Dalam bukunya Berangkat dari Pesantren, Saifuddin menuturkan bahwa ia menyampaikan langsung kepada Soekarno, bila HMI dibubarkan, maka NU akan menarik diri dari pemerintahan. Ancaman itu rupanya membuat Soekarno mengurungkan niatnya, sebab jika NU keluar dari pemerintahan, konsep Nasakom yang ia bangun terancam runtuh. Keputusan Bung Karno itu tidak membubarkan HMI kemudian disindir pedas oleh Aidit. Dalam sebuah acara, ia mengatakan, kalau tidak bisa membubarkan HMI, pakai sarung saja. Sindiran itu memicu kemarahan besar barisan mahasiswa non-HMI dan memperluas ketegangan politik. Ketegangan yang terus memuncak antara kelompok-kelompok politik pada akhirnya mengarah pada pecahnya peristiwa G30S PKI. Sejarah gerakan 30 September 1965 akan selalu dikenang, bukan hanya karena banyaknya korban jiwa, tapi juga karena beragam versi yang muncul dalam menjelaskan peristiwa tersebut. Bung Karno sebagai presiden saat itu pun tidak terhindar dari sorotan.
dan harus menanggung resiko dicap oleh berbagai pihak. Bagaimana menurut sahabat Kasar? Apakah Presiden Soekarno hanya korban dari situasi atau justru ia yang menjadi dirijen di balik peristiwa G30S PKI 1965? Tulis pendapat sahabat Kasar di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.